Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan selamat datang di acara perdana kami yaitu Talkatif. Ya. Jadi Talkatif ini kita ngapain Mas? Podcast. Podcast. Ya, bener. Terus insya Allah tema pada podcast perdana kita ini adalah santri prestatif. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan dulu ya nih. Pertama saya selaku podcasternya ya. podcast adalah Mas Revo bersama partner saya Mas Bayi. Mas Bayi. Bayi ya, Bayi. Dan lalu untuk tamu kita sendiri ini adalah tamu lokal. Dan tamu lokal santri yang cukup spesial dan wah. Iya, yang prestasinya bahkan sudah sampai ke negeri Cina ya itu. Namanya siapa Mas Bayi ini? Namanya Mas Muhammad Fikri Alfa. Mas Muhammad Fikri Alfa. Ya, saya sudah ada di depan kita. Maka langsung saja bisa perkenalan dulu Mas Muhammad Fikri Alfa. Nama aku Muhammad Fikri Alfa. Aku dari kelas 11. Kemudian ya seperti yang disebutkan tadi, emang aku pernah dulu pas SD ikut OSN. Ya gitu sih, kurang lebih. Oke. Terus kronologinya itu gimana Mas? Maksudnya kok bisa sampai ke Cina itu gimana? Apalagi umurnya Mas Alfa kalau nggak salah masih SD itu ya? Ya, jadi dulu pas SD kan setiap jenjang dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya ada ajang lomba yang diadakan oleh Kemdikbud namanya OSN. Jadi nanti dari OSN itu sekolah mewakilkan beberapa anak siswa untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah, kalau dulu di OSN SD saya itu ada 2 perwakilan. Dulu itu aku sama nama temanku Faisal. Nah, itu dulu pas SD dia MTK, aku IPA. Nah, terus pas itu di tingkat kecamatan dulu. Kan beda nih kalau misalnya tiap region tuh beda. Ada yang kecamatannya di Temanggung, ada yang kecamatan Tembara. Dulu aku sukanya di Temanggung gitu. Nah, terus dari Temanggung itu nanti dipilih juara berapa itu untuk melanjutkan ke tingkat kabupaten. Terus dari tingkat kabupaten dipilih beberapa juga untuk maju ke tingkat provinsi, dan dari provinsi nanti kita sharing lagi sampai ke tingkat nasional gitu. Berarti itu Mas Alfa lolos terus ya itu ya? Ya, akan nyampe internasional ya? Alhamdulillah lolos terus sih. Peringkat 1 terus Mas? Kalau peringkat 1 terus mungkin kurang tahu juga sih. Terus kalau dari pengalaman rasanya itu gimana Mas? Bisa sampai mewakili Indonesia ke Cina lagi? Kalau rasanya sih bangga tentunya. Cuman ya bersyukur banget sih dapat kesempatan kayak gitu. Terus itu merupakan kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa dapat gitu loh. Nah, jadi saya rasanya kayak bangga, seneng banget, bersyukur, alhamdulillah bisa menjadi salah satu siswa yang bisa mewakilkan Indonesia di tingkat internasional gitu. Oh iya. Itu berarti persiapan dah dari lama itu ya? Maksudnya sejak tingkat kabupaten kecamatan udah kira-kira pasti udah ngira nggak itu bisa sampai Cina itu? Kalau dari awal ya, dari kecamatan jujur nggak ngira banget sumpah. Karena pas itu saya tuh mikir ada sekolah lain yang lebih keren, ada yang lebih pinter mungkin. Ya saya pertama merasa minder sih. Cuman lama-lama kok alhamdulillah saya bisa gitu. Jadi ya makin lama makin tinggi confidence-nya, terus makin percaya diri. Ya gitu sih. Keren sih. Padahal dari kecamatan minder sama teman-teman yang lain, tiba-tiba sampai internasional. Iya, sampai mewakili Indonesia. Itu terus yang kemarin tuh Mas katanya saat di SMA itu, SMA ini ya berarti ya? Ya. Kita kemarin udah sampai nasional lagi nih Mas. Ya, kalau di SMA ini kemarin saya ikut OSN di Bogor. Jadi di Bogor itu selama sepekan di pekan terakhir bulan Agustus sampai awal September itu kita ngelakuin eksperimen, ngerjain soal di Bogor gitu sih. Dipanggil dari kabupaten atau dari atasnya gimana itu Mas? Kalau misalnya mekanisme itu emang sama. Dari kabupaten dulu baru ke nasional. Cuman kalau di tahun ini 2023
itu mekanismenya beda kalau sama saya dulu pas SD. Kalau di tahun 2023 ini karena kedampak sama pandemi kemarin Ya. itu seleksi dari tingkat kabupaten sama provinsinya itu daring. Daring. Jadi online ngerjain soal. Nah, cuman kalau misalnya dulu saat SD itu mulai dari kecamatan sampai nasional tuh full luring. Jadi kita ngerjain soal kertas gitu. Terus kalau dari daring sama luring enakan mana itu Mas? Jujur enakan luring sih. Enak luring. Iya. Karena kalau misalnya daring itu kan kita kurang dapat feelsnya gitu loh untuk kompetisi gitu. Oh, Kita kan iya, nggak iya. bisa lihat teman-teman kita yang juga ngerjain atau kita juga nggak bisa jalan-jalan gitu. Kayak kurang kerasa aja feelnya. Terus itu sampai tingkat nasional ya tuh. Berarti udah itu kira-kira bisa nyampe internasional lagi nggak ini? Kalau nyampe internasional, Bismillah semoga aja iya ya. Kita amin Ya, aja. kita amin kan, amin. Ya itu berarti hebat banget ya Mas Yova itu. Kalau mau tahu ya, kalau boleh tahu itu moto hidupnya apa ya Mas? Kok bisa sampai sebagus itu? Bener. Moto hidupku sih sebenarnya fleksibel sih ya. Fleksibel. Iya. Tergantung mood sama keadaan. Ya, kalau misalnya lagi semangatnya mungkin motonya yang semangat gitu. Oh iya. Tapi kalau moto untuk sekarang ya mungkin Fortis Fortuna Adiviat. Apa itu Mas? Artinya keberuntungan akan datang untuk orang yang mencarinya. Wah. Iya, bener. Bener Mas ya. Itu kenapa itu sini motonya Mas Yova ya? Karena kita meskipun dapat kesempatan atau meskipun kita nggak ada kesempatan, kita tetap harus nyari. Biar kita itu bisa mendapatkan keberuntungan. Ah iya iya. Jadi kita harus bener. nyari kesempatan, nyari info lomba. Jadi itu kita tuh nggak harus pasif gitu loh. Kita harus asertif, harus aktif untuk berkontribusi atau berprestasi sesuai bidangnya masing-masing. Berarti bener Mas. Semua di kehidupan itu pasti butuh duit, doa, usaha, ikhtiar, Ikhtiar, tawakal. ya, Nah, benar sekali. iya toh. Terus habis itu perjalanan nih bisa sampai nasional internasional itu pasti ada down, ada semangatnya. Dan itu pasti butuh motivasi. Ya. Nah, motivasi Mas Aufa ini bisa sampai tingkat setinggi itu apa ini Mas? Kalau motivasi terbesar sih pasti datang dari diri sendiri ya. Iya. Karena pas itu saya itu mau membuktikan bahwa orang dari Temanggung, orang yang mungkin sekolahnya agak pinggir atau agak Oh, kurang apa ya, kurang bergengsi banget, kan ada kan sekolah yang top gitu. ya Nah, ya. saya itu mau membuktikan bahwa semua orang itu punya kesempatan gitu. Tuh, itu motif yang pertama saya dari diri sendiri sih. Kemudian ada motif dari orang tua. Saya itu mau banget bikin bangga orang tua saya agar punya anak loh. Biar bangga punya anak seperti saya Ah, yang iya, bisa sampai inter itu kan kayak suatu prestasi banget gitu. Boleh. Jadi pribadi ya ini ya. Ya pribadi. Kalau gitu kok boleh tahu ya Mas? Itu kan berarti udah melalui perjuangan ya itu. Itu tips and tricksnya Mas. Di asrama juga itu kok bisa sampai nasional juga ya pas Ya. saat di pondok kan pas di SD kan tuh masih ngelaju ya Mas. Jadi pulang Hmm. rumah sini mau nyari referensi gampang. Ini kan asrama akses terbatas. Benar. Itu bahkan bisa sampai nasional loh itu. Itu prestasi Mas. Itu ada tips and tricksnya Mas. Kalau tips and trick secara umum ya antara SD sama SMA sebenarnya sama. Harus belajar, harus mau baca, terus harus paham kita tuh awalnya kita mau belajar itu untuk apa gitu. Kalau misalnya kita sudah punya niat, itu insya Allah akan dimudahkan jalannya. Ya. Kalau untuk di asrama sendiri kan ada kondisi khusus gitu ya. Jadi kita nggak punya akses internet, nggak punya akses untuk keluar. Jadi kita harus stay di pondok gitu. Nah, kalau misalnya saya tips and triknya untuk orang-orang yang mungkin kondisinya seperti saya, mungkin karena kita nggak bisa belajar dari internet, kita bisa nih belajar dari buku-buku atau latihan soal gitu. Mungkin buku-buku bisa kita dapat dari perpus atau mungkin minta orang tua paketin gitu. Ya. Wah, ya. Berarti tetap butuh referensi juga ya, ya. Iya. Dengan keterbatasan yang ada berarti memanfaatkan semuanya ini ya. Bener. Terus ini Mas, kita juga dapat kabar nih
kabar-kabar burung sih sebenarnya. Hmm. Tapi kita mau mastiin ini bener apa enggak. Katanya baru daftar beasiswa, bener apa enggak, Mas? Iya. Jadi kemarin tuh untuk finalis dari OSN, Ya. O2SN Sampai final. atau FLS2N yang nasional ya. Ya. Itu nanti dapat privilege untuk mendaftarkan ke suatu beasiswa namanya Beasiswa Indonesia Maju. Jadi itu ada 2 bentuk beasiswanya. Ada beasiswa persiapan untuk kelas 11, ada juga beasiswa bergelar untuk kelas 12 atau mungkin lanjutan dari yang persiapan itu. Jadi saya apply beasiswa itu untuk persiapan menuju ke jenjang berikutnya. Nah, jadi kan saya rencana lanjut studi ke luar negeri itu. Amin. Nah, amin. Amin, amin. Nah, jadi itu untuk ke luar negeri itu finalis OSN itu diberikan kesempatan untuk dari Kemdikbud untuk bisa meningkatkan, mengimprove kemampuan mereka mulai dari bahasa Inggris atau mungkin SAT, ACT test. Nah, jadi agar mereka itu bisa bersaing lah di luar terus mendapatkan ilmu dan membagikan ilmu itu ke masyarakat Indonesia gitu sih. Berarti itu baru persiapan, Mas. Ya, baru persiapan. Dan yang persiapan tuh juga nggak semuanya bisa ke luar negeri. Wah. Karena masih ada wawancara juga, ada juga seleksi letter of acceptance. Nah, jadi kan kalau misalnya kita mau daftar ke luar negeri, kita harus dapat surat kita diterima dari luar negeri. Oh, Nah, iya. meskipun kita dapat dari beasiswa yang persiapan, itu kita nggak mesti bisa dapat beasiswa full dari Kemdikbud untuk masuk ke sana. Nah, jadi ya tergantung apakah surat penerimaannya itu relevan untuk Indonesia atau mungkin berkontribusi banget untuk Indonesia, itu nanti dilihat lagi sama pemerintah gitu. Berarti masih ada kemungkinan biaya ditanggung sendiri. Kalau biaya ditanggung sendiri mungkin bisa aja. Bisa aja. Cuman seharusnya sih enggak ya. Ada yang parsial, ada yang full. Oh iya. Cuman Wah. ada juga yang enggak dapat letter of acceptance, ya udah enggak dapat apa-apa. Tetap daftar biasa berarti. Iya, tapi sebenarnya ada sih beasiswa BIM untuk dalam negeri. Oh. Jadi Dalam negeri. masih bisa kalau misalnya mau dalam negeri. Cuman ya gitu. Kalau Mas Alfa pengennya atau perkiraannya dapat di parsial atau full? Kalau pengennya ya pasti full lah. Iya. Iya. Terus perkiraan. Kalau perkiraan saya belum tahu ya, karena kan saya masih baru seleksi administrasi Ya. dan juga kita belum tahu kira-kira gambarannya gimana untuk beasiswa ini gitu. Jadi ya saya benar-benar nggak bisa memperkirakan ini akan berhasil atau enggak. Tapi semoga aja berhasil lah ya. Ya, amin, amin. Amin. Santri itu. Terus Jadi Mas Alfa ini tadi kan daftarnya yang luar negeri gitu. Atau sebenarnya itu daftar yang luar negeri atau memang beasiswanya juga bisa dapetin dalam negeri juga? Maksudnya itu daftar untuk luar negeri aja atau memang bisa dapat dua-duanya ini? Jadi itu kalau misalnya yang saya daftarkan sekarang itu kan namanya BIM persiapan S1 luar negeri. Jadi persiapan untuk luar negeri. Nah, cuman kalau misalnya kita udah siap-siap ke luar negeri, qadarullah nggak terima. nggak keterima, Iya. masih bisa ikut BIM tapi yang dalam negeri. Tapi masih diseleksi lagi Masih sih. dites lagi. Iya. Jadi ya gak segampang itu. Jadi prestatif sekali ini Mas Alfa ya. Saya doakan ya bisa sampai ke luar negeri ya. Amin. Ya. Amin. Ini kan juga sebagai santri nih Mas ya. Kira-kira apa ini Mas ya? Oh, bentar Mas. Kita dari tadi ngomongin santri. Kalau pendapat Mas Alfa tentang santri itu apa sih Mas? Santri itu identik dengan pondok, dengan kolot, dengan konservatif. Nah, kalau misalnya menurut saya itu santri itu seharusnya itu juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dan juga berdakwah melalui apa yang berkembang sekarang gitu. Ah iya. Jadi itu santri itu nggak harus menjadi tipikal-tipikal yang seperti itu, tapi itu juga bisa apa ya, beradaptasi gitu. Mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi seperti ini atau mungkin bisa apa ya, memanfaatkan media-media yang ada sehingga itu santri itu nggak harus dipandang seperti ini gitu. Sebenarnya stigma santri itu saya kayak gimana ya, kayak kurang seneng kalau
mendengar kata santri itu kolot, santri itu apa, sebenarnya nggak begitu banget sih. Iya, Karena iya. kan banyak kan Iya. santri yang berprestasi, santri yang kontributif, santri yang keren-keren. Cuman ya gitu, saya kurang suka banget kalau misalnya ada yang dengar santri itu gini, santri itu radikal. Karena nyatanya ya enggak Enggak, juga. Iya, gitu. bahkan pesantren modern juga banyak, Iya, termasuk banyak, Iya. banyak termasuk termasuk Islam iya. Fikri. Islam Fikri ini. Iya. Terus habis itu oke. Mungkin yang terakhir ya, Mas. Iya. Sebagai santri juga nih. Kata-kata buat teman-teman yang dengerin dari rumah, dengerin di kanal-kanal YouTube atau buat orang tua yang mau motivasi anaknya, kata-kata buat teman-teman nih. Apa ya, Mas? Kalau kata-kata sih apa ya? Jadilah dirimu sendiri. Weh. Jadi tuh saya tuh sering ketemu sama orang-orang, teman-teman saya yang dia itu mau menjadi orang lain, mau menjadi mungkin seperti dia. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, kita punya role model. Cuman seenggaknya itu kita itu harus menjadi mengembrace apa yang menjadi sifat dari diri sendiri gitu. Kita nggak harus perlu membohongi diri sendiri untuk menjadi keren, untuk menjadi bagus, karena menjadi diri sendiri itu sudah keren sebenarnya. Iya, iya. Bener-bener. Terus mungkin kata-kata lain mungkin terima kasih buat semua teman-teman, semua guru-guru yang udah membantu perjuangan saya. Terima kasih juga untuk orang tua yang selalu mensupport saya. Ya, semoga kita bisa dikumpulkan di surganya kelak. Amin, amin, amin. Ya, jadi sangat motivasi sekali ya nih Mas Alfa yang prestatif ini ya. Santri yang katanya kolot dan sebagainya bisa sampai Ke mewakili jenjang Indonesia, nasional ya. iya. Iya. Jadi memang sebenarnya santri itu nggak harus identik dengan kudet, Iya. dengan Ya, benar. tradisional. Itu nggak harus kayak gitu ya. Jadi memang santri itu tetap mengikuti perkembangan zaman Iya. dan tetap bisa bersaing di dunia konvensional ini. Ya, gitu. Ya, mungkin sekian aja dari semua ini. Kita bisa ngambil apa tadi, Mas? Jadi bahwa kita itu sebagai santri itu nggak boleh cuma bukan nggak boleh. Lebih tepatnya tuh kita tetap juga harus berjuang untuk meraih prestasi ya nih. Ya, Jadi nggak cuma kita melulu sebagai santri itu harus kolot lah, harus selalu Islam harus tetap tradisional lah. Kita tetap harus bersaing lah ini. Dan di dalam bidang akademik, dalam keterampilan yang lain tuh tetap bisa dimanfaatkan untuk kita bisa mengharumkan nama Indonesia. benar sekali. Ya, mungkin cukup sekian dari Talkatif perdana kita dengan tema apa tadi, Mas? Santri prestatif. Iya. Mas Aufa ini prestatif sekali. Ya, mungkin cukup sekian untuk Talkatif kali ini. Salam apa itu, Mas? Satya Cendikia. Pas kita apa? Satya Cendikia Waskita. Oh ya, yuk 1, 2, 3. Salam Satya Cendikia Waskita. Ya. Santi berdaya, Indonesia jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi kami cukupkan. Apabila ada salah kata atau salah tutur, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.